Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. It's spring dari New Zealand. Sekarang udaranya sudah semakin hangat dan cherry blossom sedang mekar di belakang saya. Di video ini saya akan membahas tentang apa sih itu permanent resident, kenapa orang banyak mau permanent resident kalau sedang di luar negeri, lalu manfaatnya apa aja, terus gimana cara dapatinya, dan kesimpulan dan saran penutup dari aku. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen video aku ya, supaya aku lebih semangat buat video buat kalian. Eits, bentar guys. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu disclaimer berikut ini ya. Langsung saja guys. Jadi, apa itu permanent resident? Ini adalah jenis visa yang memungkinkan seseorang untuk tinggal, bekerja, dan belajar di Selandia Baru tanpa batas waktu, aka secara permanen, serta mengizinkan Anda untuk bisa traveling keluar masuk New Zealand. Emang apaan sih istimewanya tinggal di Selandia Baru? Mungkin kamu bertanya. Banyak sekali keuntungannya guys. Yang pertama, kualitas hidup di sini itu tinggi karena keindahan pemandangan alamnya. Jumlah populasi penduduk di sini rendah guys, cuman 5 juta satu negara. Sehingga kita tidak akan stres karena macet, kecuali di Auckland sih. Lalu sesudah itu negara ini juga waktu COVID-19 merebak, ini adalah tempat refuge, tempat paling aman untuk berlindung karena jaraknya yang jauh dari civilization. Terus negaranya teratur, bersih gitu. Terus keselamatan dan aman. Tingkat kejahatan di sini rendah guys, dan politiknya stabil gitu, nggak bergejolak gitu ya. Selandia Baru juga adalah salah satu negara terindah dari segi pemandangan alamnya. Masyarakatnya ramah dan inklusif guys, jadi kita diterima dengan baik gitu. Terus work-life balance, kita bisa bekerja dengan fleksibel working hours. Jadi misalnya kalau punya keluarga, punya anak, bisa kerja 20 jam aja, 30 jam aja gitu. Tinggal nego dengan bos ya kan. Terus banyak hari liburnya, banyak jumlah jenis cuti ya kan. Terus punya sistem pendidikan yang excellent dan diakui secara internasional. Berikutnya, sistem kesehatan publiknya itu excellent gitu ya, dengan quality care-nya yang luar biasa bagus. Lalu punya outdoor active lifestyle, terus family friendly environment, aman buat anak-anak dan fokus kepada komunitas. Dan orang-orang di sini memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga lingkungan. Sekarang mari kita bahas benefit memiliki PR. Yang pertama, ini menyediakan long-term security untuk kamu memiliki masa tinggal tanpa batas. Jadi artinya kamu tidak perlu urus-urus visa lagi, bisa bebas keluar masuk New Zealand tanpa batas. Lalu bisa juga ganti warga negara sesudah 5 tahun jika kamu memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Yang kedua, kamu bisa bekerja apa saja, untuk siapa saja, di kota mana aja. Yang ketiga, kamu bisa belajar atau kuliah dengan biaya lokal atau gratis untuk beberapa mata kuliah, termasuk subsidi untuk ECE atau sekolah PAUD. Manfaat berikutnya guys, kamu boleh sponsor pasangan dan anak-anak tanggungan yang berusia 24 tahun ke bawah. Kamu juga bisa sponsor orang tua agar dapat residensi juga. Jika kamu punya dana untuk bisa mengajukan ini, sudah memegang PR atau citizenship selama 3 tahun dan memenuhi syarat yang lain. Manfaat berikutnya bisa punya akses ke jaminan sosial untuk dapat tunjangan pengangguran kalau lagi nganggur ya kan.
Terus ada juga tunjangan pensiun. Ada dua jenis tunjangan pensiun guys. Yang pertama ada namanya New Zealand Super Annual atau NZ Super yang kita dapat ketika kita sudah tidak bekerja sesudah berusia 65 tahun, ya kan? Nah, ada lagi yang namanya Kiwi Saver. Jadi kalau kita nabung di Kiwi Saver, memenuhi syarat gitu, kalau kita rajin nabung, pemerintah sini akan memberikan $521,43 per tahun untuk kita. Jadi kalau nabung selama 20 tahun, kalikan 20 yang ini gitu. Tapi yang ini ada syaratnya. Syaratnya itu kita harus nabung berapa selama setahun kayak gitu. Ini bisa diambil ketika kita berumur 65 tahun. Bisa ditarik sekaligus atau bisa dipakai untuk DP rumah. Manfaat punya PR berikutnya adalah kamu berpeluang untuk bisa jadi warga negara Selandia Baru. Itu artinya kamu akan memiliki paspor yang strong, traveling bebas tanpa visa atau pakai visa on arrival kalau ke Indonesia, ya kan? Terus kalau misalkan Indonesia mengizinkan dual citizenship, kamu juga jadi punya double warga negara. Terus tapi ini ada syaratnya, harus memiliki syarat tinggal dalam rentang waktu 5 tahun gitu. Nah, jika sudah ganti warga negara, artinya kamu bisa bekerja di Australia. Tapi ini ada terms and condition, detailnya aku jelaskan di bawah nanti. Berikutnya guys, kamu bisa memiliki properti atau rumah dan yang lain-lain. Bisa punya akses ke fasilitas kesehatan secara gratis, bisa setup bisnis dan dapat bantuan dari pemerintah berupa bantuan modal, nasihat bisnis dan dikasih keringanan pajak. Berikutnya, kamu akan mendapat support untuk child care dan early childhood atau PAUD. Di sini ada free ECE sebesar 20 jam per minggu. Lalu kalau ibu melahirkan itu cuti 6 bulan dengan gaji penuh. Bahkan ada wacana untuk membuat ini menjadi 1 tahun. Berikutnya guys, ini paling hot topic sih ya. Bisa bekerja di Australia, tapi harus melewati satu step dulu, yakni harus jadi warga negara Selandia Baru dulu. Jadi berdasarkan Trans-Tasman Travel Arrangement atau TTTA tahun 1973, dikatakan di situ bahwa warga negara Selandia Baru tidak memerlukan visa atau diberikan spesial kategori visa subkelas 444 yang sama seperti residen visa di New Zealand yang bisa tinggal, kerja, studi di Australia jika memenuhi syarat tentunya, dan bisa apply Australia Permanent Resident. Sekarang mari kita lihat perbedaan PR dan resident. Resident itu masa berlaku visanya itu biasanya 2 tahun. Tidak bebas traveling sesudah 2 tahun. Visa harus diperpanjang jika tidak bisa hangus. Ada syarat tinggal yakni 164 hari di dalam 2 tahun. Residensi visa tidak bisa nyoblos dan tidak bisa apply citizenship. Sedangkan orang yang pegang PR itu, masa berlaku visa itu tidak terbatas atau indefinite. Lalu bebas keluar masuk New Zealand kapan saja, tidak ada syarat tinggal, bisa nyoblos, bisa ikut pemilu ya, terus bisa apply untuk ganti warga negara. Terus apa persamaan PR dengan residensi visa, Miss? Nah, semuanya sama kecuali ya perbedaan di atas gitu supaya bikin simple ya. Pertanyaan paling penting, cara mendapatkan residensi atau PR gimana, Miss? Jadi berdasarkan laman imigrasi New Zealand itu ada 5 minimal yang aku pelajari ya. Minimal 5 cara untuk boleh dapat
residence atau PR, yakni yang pertama skilled migrant kategori, yang kedua lewat green list roles, yang ketiga lewat care workforce work to residence, yang keempat kalau kamu punya partner orang New Zealand, yang keenam lewat entrepreneur kategori atau lewat visa bisnis. Kita bahas yang pertama lewat jalur skillful, yakni syaratnya kamu harus dapat kerjaan di Selandia Baru dulu, terus mendapatkan 6 poin dari pekerjaan yang membutuhkan registrasi, misalnya seperti guru, dokter, dan lain-lain. Pengalaman kerjanya 6 tahun, bisa lewat studi di sini, ada pengalaman bekerja di New Zealand, terus gajinya 3, 2, atau 1,5 kali gaji rata-rata. Detailnya ini kamu bisa lihat di skill pathways di laman imigrasi Selandia Baru. Semuanya dapat poin gitu dan bisa ngumpulin 6 poin, berarti kamu bisa apply lewat jalur ini. Jalur yang kedua lewat green list roles. Ini kalau kamu dapat kerjaan di Selandia Baru yang dikategorikan di dalam tier 1. Tier 1 itu kalau bisa langsung apply resident. Kerja ini adalah kerjaan para dewa seperti perawat, bidan, dokter gigi, spesialis, dan lain-lain. Lalu ada juga yang di tier 2, kerja dulu 2 tahun baru bisa apply, contohnya seperti guru PAUD. Detailnya lihat di green list role di laman imigrasi Selandia Baru. Berikutnya lewat jalur care workforce. Ini kalau kamu dapat kerjaan di sektor care, misalnya kerja di panti jompo atau the disabled carer, penyandang disabilitas, jadi nursing di support worker, terus therapy aid atau child of youth residential care assistant. Cara yang keempat, yang paling mudah ini kalau kamu punya partner orang Kiwi atau yang punya residen di sini, yakni warga negara Selandia Baru atau sudah punya PR, terus tapi ada banyak syarat bukti kalau hubungannya itu genuine gitu, kalau benar-benar gitu ya, nggak bohong-bohongan. Terus tidak harus menikah, bisa partnership gitu juga. Living together beberapa tahun, habis itu nanti bisa apply gitu. Ini detailnya kamu bisa cek di Partner of a New Zealander Resident Visa. Yang terakhir adalah lewat entrepreneur categories. Ini kalau kamu punya banyak duit gitu, jadi bisa buka bisnis di sini atau investasi. Namun ada syarat minimal penghasilan per tahun dan harus invest modal yang banyak. Berikut adalah penutup dan saran dari Miss Ita. Selalu berpikir kritis. Cek selalu semua informasi yang valid ada di laman imigrasi Selandia Baru. Selalu berhati-hati dengan penipuan, guys. Terus tingkatkan skill, khususnya kemampuan bahasa Inggris. Ini skill yang orang Indonesia itu suka lack, suka kurang kayak gitu. Berikutnya, selamat sukses. Itu dia guys, kupas tuntas tentang New Zealand Permanent Resident. Jika kamu mendapat manfaat dari video ini, silakan like, subscribe, komen, dan share video aku supaya aku lebih semangat buat video untuk kalian. Selamat sukses, bye!